وبركاته. أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji kita tentang bab zakat. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah dan guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa auladi wa dzurriyyati ali baiti. Jemaah ikhwan yang bi'ul mursalin alaihi wasallam wa syuhada wa salam malaikat wa qarabin. La syekhana Zuran ta'ala Alhamdulillah syekh Mahfud wa syekh Baidul Usman wa rahim. Wa nasabu ilaihim wa alaihim Abdurrahim. Sayyid Syekh Zainuddin Al-Malibari Allah ma'afan abdana fi dharin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan tentang zakat. Jadi kemarin kita bahas bahwa di antara rukun-rukun Islam adalah zakat. Rukun itu artinya tiang, yang mana kalau satu tiang ini tidak tegak, maka bangunan Islam itu jadi miring atau jadi runtuh. Tentunya ini bagi yang mampu, maksudnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi memang kalau punya kemampuan baru dia wajib zakat. Kalau dia tidak punya kemampuan maka tidak diwajibkan zakat. Bahwa kemarin zakat itu adalah pengeluaran atau pengambilan suatu barang atau suatu harta tertentu dengan cara yang tertentu dan diserahkan kepada golongan-golongan yang tertentu pula. Sehingga dari pengertian ini kita bisa pahami bahwa tidak semua barang itu wajib zakat. Tidak semua barang itu wajib zakat, hanya barang-barang tertentu saja. Maka kemudian kemarin sudah kita membahas bahwa yang pertama kali adalah zakat hewan ternak. Dan hewan ternak yang wajib zakat hanya sapi, kambing, kemudian unta. Itu saja. Kuda nggak wajib, burung nggak wajib, ayam tidak wajib, dan lain-lain. Nah sekarang masuk kepada yang kedua, zakatun naqdain, zakatnya emas dan perak. Zakatnya emas dan perak. Nah, ini harta yang termasuk harta mewah ya, harta kemewahan. Nah, kemudian dikiaskan dengan emas dan perak itu adalah uang sebagai alat tukar, karena dulu emas perak ini juga sebagai alat tukar, jadikan dinar dan dirham. Sehingga oleh para ulama disyaratkan bahwa tidak semua emas perak itu wajib zakat. Yang tidak wajib zakat bagaimana? Yang tidak wajib zakat itu emas yang digunakan sebagai perhiasan dan dipakai, gitu. Punya perhiasan dan dipakai memang bukan hanya disimpan saja, tapi memang dipakai. Maka dan dipakainya oleh perempuan, karena kalau laki-laki harus memakai perhiasan emas, baik itu apapun bentuknya, cincin, kemudian yang lain-lain juga begitu. Pokoknya kalau laki-laki haram memakai emas. Sehingga kalau laki-laki punya perhiasan emas mau dia pakai, itu kan haram untuk dia, maka itu wajib zakat. Tapi kalau pemakaian untuk pemakaian yang mubah, pemakaian yang boleh alias untuk perempuan, maka walaupun sudah sampai nisab tetapi tidak wajib zakat. Dari sini kita punya pahami bahwa memang ilat dari wajibnya zakat emas dan perak ini adalah dari bentuknya dia sebagai alat tukar. Karena dijadikan sebagai dinar dirham dan dijadikan sebagai alat tukar, maka dia wajib zakat. Begitu juga emas batangan, begitu punya simpanan emas batangan juga wajib zakat. Sehingga dikiaskan, disamakan dengan emas perak juga uang yang sekarang berlaku itu, karena sekarang sudah nggak pakai emas perak sebagai alat tukar. Uang yang berlaku, karena nanti
sama, betul-betul sama. Kita menggunakan uang itu sebagai alat tukar sebagaimana emas. Dan termasuk juga dikiaskan dalam hal riba. Dalam hal riba, riba itu yang barang-barang yang bahasanya kok bahasa fikih barang ribawi, barang-barang yang menimbulkan riba, yaitu emas, perak, dan makanan. Emas, perak, dan makanan. Maka begitu juga uang, karena sebagai alat tukar juga sama. Kalau misalkan tidak disamakan ini uang dengan emas dan perak, akhirnya nanti boleh riba dengan uang, gitu. Maka para ulama menyampaikan bahwa memang dalam hal ini uang tunai, uang kertas yang sekarang kita pakai ini juga disamakan halnya dalam hal zakatnya, juga disamakan dengan emas dan perak. Saya ulangi, sekarang kita membahas zakat emas perak. Emas dan perak yang wajib dizakati itu adalah emas perak yang tidak dijadikan sebagai perhiasan halal. Selain itu wajib zakat. Perhiasan halal yaitu perhiasan yang dipakai dan digunakan oleh perempuan. Selain itu maka wajib zakat. Emas untuk disimpan, emas memang untuk sebagai alat tukar, emas yang digunakan sebagai perhiasan tapi haram, gitu, haram. Misalkan punya emas dijadikan sebagai piring atau gelas atau apa hiasan-hiasan, itu kan tidak digunakan sebagai perhiasan yang dipakai wanita. Ada kalanya makruh ataupun ada haram. Kalau misalkan digunakan sebagai wadah-wadah itu haram menggunakan emas. Kayak menggunakan piring, gelas itu dari emas, emasnya mungkin berapa kilo itu. Nah, itu juga penggunaan yang haram, maka juga wajib zakat. Nah, kemudian yang dikeluarkan berapa? Sebentar, syaratnya dulu. Syaratnya untuk dikeluarkan zakatnya untuk emas perak. Kalau kemarin zakat hewan ternak, ada berapa syaratnya? Yang pertama nisab, sampai kepada nisab, bilangan minimal wajib zakat. Haul, sudah dimiliki selama setahun lengkap. Kemudian yang ketiga, ya saum atau saimah, itu digembalakan, tidak diumpan, tidak dikasih makan. Jadi dia digembalakan di tempat yang mubah, maksudnya di lapangan bebas. Kemudian satu lagi kemarin terakhir tambahannya, tidak dipekerjakan, ya. Itu hewannya tidak dipekerjakan. Kalau hewannya digunakan untuk narik gerobak, hewannya digunakan untuk kerja lah pokoknya, maka tidak wajib zakat. Nah, kalau untuk emas perak itu 3 saja. Sama, nisab, dia mau sampai kepada bilangan minimal, ukuran minimal. Kemudian yang kedua haul, sama, dimiliki selama setahun, satu nisab dan dimiliki selama setahun. Kemudian yang ketiga, tidak berupa perhiasan yang halal. Tidak berupa perhiasan yang halal. Kalau pakai berupa perhiasan yang halal, maka itu tidak wajib zakat. Kemudian yang dikeluarkan berapa? Kalau kemarin ada bilangan-bilangan tertentu. Kalau misalkan kambing 40 ekor sekian, unta 5 ekor sekian zakatnya. Sapi begitu juga sama, sekian ekor zakatnya ini. Nah, kalau untuk emas perak dan juga uang tunai itu zakatnya 2,5%. 2,5%. Untuk nisabnya emas, itu nisabnya berapa nisabnya? Nisabnya bilangan minimalnya kalau untuk emas itu 20 miskol, kalau bahasa fikih, 20 miskol. Berapa 20 miskol itu? 85 gram. 85 gram. Kalau seorang punya emas sebanyak 85 gram emas, gitu, dan dimiliki selama setahun, dan 85 gram itu tidak dalam setahun itu tidak pernah berkurang. Nambah boleh, tapi kalau sampai berkurang maka haulnya ngulang lagi. Sama kayak kemarin di bab hewan ternak. Kalau nisabnya itu selama dalam pertengahan tahun itu ada berkurang 85 atau sempat dijual atau
hilang dan sebagainya, maka nanti haulnya ngulang lagi. Ketika sudah sampai 85 gram lagi, mulai haul lagi. Dimulai penghitungan haulnya diulang lagi. 85 gram, maka nanti wajib keluarnya 2,5%. Nah, kalau misalkan uang berapa? Tinggal sama aja dengan harganya. Kalau misalkan 1 gramnya itu 1 juta, berarti kalau uang berapa nisabnya? 85 juta. Kalau punya 85 juta, simpanan misalkan, deposit, atau tabungan dan sebagainya, itu dimiliki selama setahun dan tidak pernah berkurang dari itu, maka wajib zakat. Begitu. Nah, kalau perak berapa? Kalau perak itu 595 gram. 595 gram. Itu kalau perak ukurannya. Itu nisabnya perak. Kalau emas tadi berapa? 85 gram. Ingat-ingat 85 gram. Itu baik berupa emas ataupun uang tunai. Wallahu a'lam. Sampai di sini bisa dipahami? Baru setelah ini baru kita baca ibarahnya. Sama, yang dikeluarkan untuk perak juga 2,5% sama. 2,5%. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau misalkan emas campuran bagaimana? Yang dimaksud adalah emas murni. Kalau misalkan dia campurannya banyak ya, kemudian campurannya itu sampai 1 nisab, gitu, maka campurannya itu dikurangi. Campurannya dikurangi. Jangan maksudnya ini emas murni. Jadi kalau misalkan campurannya juga banyak, ya maka dikira-kira kemurnian emasnya itu sampai apa enggak 85 gram, begitu. Bagus sekali pertanyaan. Yang dihitung adalah emas murni, kemurniannya. Ada lagi yang lain? Sambil berjalan kita baca ibarah fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatin naqdain. Bab zakat emas perak. Tajibu wajib az-zakatu zakat fi dhahabi dalam emas wal fiddati dan perak bil ijma' dengan kesepakatan seluruh para ulama. Liqaulihi ta'ala, firman-Nya, dalilnya firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan adz-dhahaba emas wal fiddata dan perak, wala yunfiqunaha dan tidak menginfakkannya fi sabilillah di jalan Allah, fabashshirhum maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Orang-orang yang nyimpan emas perak dan enggak diinfakkan fi sabilillah, maka dikasih kabar gembira dengan azab yang pedih. Wali annahuma, dan ilatnya karena emas perak itu muaddani, memang disiapkan, memang ditujukan linnamai untuk pengembangan, untuk bisnis dan seterusnya. Fahuma hina idzin, maka keduanya emas perak itu kalmasyiyah, seperti hewan ternak as-saimati yang digembala tadi. Wa sawa'un fihi al-madrub wa ghairuhu, baik emas itu dicetak ataupun tidak dicetak. Dicetak sebagai perhiasan, dicetak sebagai mata uang ataupun tidak dicetak. Fala tajibu, maka tidak wajib zakat fi ghairihima, selain emas perak, minal jawahir, berupa perhiasan-perhiasan yang lain. Kal yakut, seperti batu yakut, wal lu'lu' dan mutiara, wal marjan dan batu marjan, wal zumrud dan zamrud, wa zabarjad dan zabarjad, wa nahwiha dan selainnya. Wa in hasunat sin'atuha, walaupun bagus bentuknya, walaupun bagus memang barangnya, wa kathurat qimatuha, dan tinggi harganya, li'adnahu, karena barang-barang itu semua, berlian, permata itu semua mu'addun lil istimal, memang memang disiapkan untuk penggunaan, bukan untuk alat tukar.
Karena kenapa kok berlian tidak ada zakatnya? Ya karena bukanlah sebagai alat tukar, nah, dia sebagai perhiasan, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Wala tajib aidun, tidak wajib zakat juga fil hulliyil mubah, pada perhiasan yang mubah, minhuma dari emas dan perak, alal asal menurut pendapat yang kuat. Wa kharaja, dan terkecualikan bil hulliyil mubah, dengan perhiasan yang mubah yang boleh, al mutakhadhu minhuma, barang yang dicetak atau diambil minhuma dari emas perak, min huliyin au ghairihi, berupa emas ataupun selainnya, idza hukima bi tahrim isti'malihi, kalau hukum penggunaannya itu haram, au bi karahatihi, atau makruh. Kalau misalkan diambil atau emas perak digunakan atau dipakai dicetak dengan perhiasan, tetapi hukum penggunaannya adalah haram, ya, maka itu tetap wajib zakat. Ai fatajibu fihi zakatu, maka wajib di dalam perhiasan yang haram tadi wajib zakat bila khilaf, tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Saya ulangi lagi, syarat untuk zakat emas perak yang wajib zakat adalah tidak digunakan sebagai perhiasan yang halal. Perhiasan halal itu tentunya digunakan untuk wanita. Syurutu ijabi zakatin naqdain, syarat wajibnya zakat emas perak, wa qadri zakati fihima, dan ukuran yang dikeluarkan. Wa istaratu, disyaratkan li ijabi zakati, untuk wajibnya zakat, fihima, dalam emas perak, syartoni, ada dua syarat, an-nisabu wal haul. Jadi tadi tambahannya sebagai syarat, ada tambahan yang di sini ada yang menyebutkan dua, ada yang menyebutkan tiga. Tadi saya menyebutkan tiga. Apa tadi syaratnya? Yang pertama nisab sampai pada bilangan minimal, kemudian haul sudah dimiliki selama setahun. Nah, tambah yang ketiga, tidak berupa perhiasan yang halal. Tidak berupa perhiasan halal. Nah, di sini disebutkan dua aja syaratnya. An-nisabu, nisab yaitu sampai pada ukuran minimal, wal haulu, dan setahun. Fanisabu dzahabi, maka nisabnya emas, 20 mithqalan, adalah 20 mithqal. Ini ukuran-ukuran fikih. Biwazni Makkah, dengan ukuran Mekah. Wahwal an tusawi, sekarang sama dengan 85 gram. Ya, tinggal dihitung saja. Kalau untuk uang tunai, maka ya sesuai dengan harga pasaran emas pada waktu itu. Harga tinggal dilihat aja pasaran emas berapa sekarang, ya tinggal dihitung sudah sampai belum satu nisab. Kalau sudah sampai nisab, ya sudah, berarti sudah mulai wajib zakat. Wa amma nisabul fiddah, adapun nisab atau ukuran minimal perak, fami'ata dirhamin, maka 200 dirham, biwazni Makkah, dengan ukuran Mekah. Fal mi'ata dirham, maka 200 dirham itu tusawi, sama dengan 595 jeraman, 595 gram. Ingat ya, 595 gram untuk nisabnya perak. Di sini wa yustaratu, disyaratkan, fil waznil madhkur, dalam ukuran tadi, ukuran 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Apa yang disyaratkan? Kaunuhuma khalisaini, adanya emas perak itu murni. Khalis artinya murni, ikhlas, murni. Fala syai'a, maka tidak ada zakat, fil maghsyush, pada emas perak yang dicampur, minadz zahabi, dari emas, hatta yablughu khalisuhu, sampai kemurnian emas itu sampai 20 mithqalan, 20 mithqal, yaitu 85 gram tadi. Au minal fiddati, atau campuran perak,
hatta yablugha khalisu, sampai kemurnian perak itu sampai mi'atai dirhamin, 200 dirham. Jadi ingat ya, yang dihitung adalah emas yang murni atau perak yang murni. Wa zakatuhuma, zakat emas perak itu berapa? Rubu'ul usyur adalah 2,5%. Rubu'ul usyur itu 1/40. 1/40. Jadi tinggal dibagi saja, apa namanya, 40. Wala waqsahuna, dan tidak ada waqs di dalam emas perak ini, kal muasyarat, sebagaimana yang di zakat hewan ternak. Kalau kemarin hewan ternak kan misalkan unta mulai 5 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing, gitu. 5 sampai 9, ya 5 sampai 9 itu sama, punya unta 8, punya unta 9, itu sama zakatnya dengan 5 ekor. Jadi yang wajib dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing umur 1 tahun atau 2 tahun, tergantung jenis, gitu. Kalau setahun, kalau untuk jenis kambing domba berapa? 1 tahun. Kalau untuk jenis kambing kacang itu 2 tahun, umur 2 tahun. Itu untuk, jadi bilangannya dari 5 sampai 9 masih sama, yang dikeluarkan cuma itu saja. Nah, tapi kalau emas, yaitu langsung tinggal dikalikan saja. Jadi misalkan 85 gram sama 100 gram, maka itu sama, apa namanya, dikeluarkan beda. Ya tinggal hasil dari jumlah perkalian tadi itu. 100 gram tinggal dikalikan 2,5%. 101 gram ya juga nanti beda lagi yang dikeluarkan. Berapa? Tinggal dikalikan 2,5%, nah, jumlahnya berapa. Nah, tapi kalau kemarin di bab hewan ternak itu ada wakas, namanya wakas itu kayak ya pembulatan lah bahasanya gitu, pembulatan. Jadi bilangan ini sampai ini zakatnya masih sama, kelipatan. Fakullama zada ahaduhuma 'alal 'ishrina mithqalan, maka setiap lebih dari 20 mithqal atau 85 gram, wajaba rubu'u usyrihima, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/40-nya. Wallahu a'lam. Jadi tambahan lagi, faslun fi syuruti faslun fi zakatin nuqud wal waraqiyah. Zakat uang tunai. Zakat uang tunai. Ringkasnya, zakat uang tunai, karena uang tunai itu dijadikan sebagai alat tukar yang resmi, maka dia juga wajib zakat. Maka penghitungannya sama dengan emas perak. Penghitungannya sama dengan emas. Jadi senilai 85 gram ketika sudah memiliki uang tunai seukuran itu dan dimiliki sudah selama setahun, maka juga wajib zakat. Itu terkait uang tunai. Sebagian ulama mewajibkan juga, sama kayak misalkan pegawai. Pegawai dia misalkan gaji selama 1 bulan, gajinya adalah 10 juta. Misalkan 10 juta. Itu yang dia terima selama setiap bulan, ya kan? Nah, karena itu memang sudah kayak gaji tetap, memang masih setiap bulan dia mendapatkan seperti itu, maka seakan-akan dia memang sudah punya simpanan sebanyak, kalau setahun berapa? 120 juta kan gitu. 120 juta. Maka itu walaupun itu bukan tidak di kantongnya semuanya, tetapi itu memang sudah dia dapati secara pasti setiap bulan. Sehingga bisa dikatakan dia memiliki 120 juta setiap tahun. Maka juga sudah memiliki lebih dari nisab. Lebih dari nisab, maka juga wajib zakat. Gitu. Bisa zakatnya tuh
dicicil tiap bulan, atau bisa jadikan satu langsung selama tinggal 120 juta, berarti 2,5% berapa? 3 juta. 2,5%-nya tinggal, berarti kan tinggal dibagi 1/40. Jadi 120 juta, maka zakatnya 3 juta. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada nggih. Semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam iman dan amal. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.